Hey guys, welcome back to my channel Belajar Go, go go go. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Seperti biasa, kita bakal membahas soal-soal bahasa Inggris atau English Test Kemendikbud untuk SKB CPNS 2021. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe, like kalau suka, di dislike juga nggak apa-apa, dan komen di kolom komentar. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita tengok soal-soalnya. Check it out. Soal pertama, which sentence is correctly punctuated? Sentence-nya, he won an international awards for his blah blah blah. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, dari pilihan jawaban ini semuanya tersusun atas kata-kata sifat atau adjectives. Nah, saat terdapat beberapa kata sifat dalam suatu kalimat, maka yang jelas harus diberikan tanda baca atau punctuation yang tepat. Nah, dalam kasus ini terdapat beberapa kata sifat yang menggambarkan sifat yang kesannya setara, yaitu excellent, interesting, dan well written. Yang dimaksud setara itu maksudnya gini. Jadi kata excellent, interesting, dan well written itu tiga-tiganya merujuk pada suatu trait yang sama. Istilahnya merujuk ke kesan positif lah ketiga kata sifat ini. Nah, itu yang dimaksud dengan setara. Nah, contoh ini disebut juga sebagai coordinate adjectives. Nah, saat menulis coordinate adjective, koma itu diletakkan di antara kata sifat, namun tidak menggunakan koma saat diikuti oleh kata benda yang dideskripsikan. Nah, jadi kan ada excellent, interesting, dan well written. Kalau penulisannya diikuti oleh kata sifat lagi, berarti pakai koma. Tapi kalau diikuti oleh si benda yang dideskripsikan atau objeknya, nggak usah pakai koma. Jadi penulisan yang tepat adalah excellent, interesting, well written scientific article. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan D. Selanjutnya soal nomor 2. When the shipment blah 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 blah, he will dispatch it to the proper department. Pilihannya A. Arrives, B. Arrived, C. Has been arriving, D. Will arrive. Nah, untuk soal ini kita emang harus bisa mengidentifikasi kalimatnya terlebih dahulu ya. Baru kita bisa ngerti, oh ini arahnya ke sini, oh ini arahnya ke sini. Nah, jadi when the shipment blah 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 blah, he will dispatch it to the proper department. Nah, kalau kita cerna baik-baik kalimatnya, di sini kita bisa tahu kalau sebenarnya kalimatnya ini seakan-akan menggambarkan hubungan sebab akibat. Semacam hubungan sebab akibat. Nah, jadi kita mesti tinjau dulu kan. When the shipment blah 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 blah, he will dispatch it to the proper department. Artinya, saat pengiriman blah 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 blah, dia akan meneruskan atau mengirimkannya kembali ke departemen yang tepat. Berarti kan otomatis kita udah tahu kan, karena apa maka terjadi apa. Saat kiriman datang, dia akan meneruskannya ke departemen yang tepat. Harusnya kan kalimatnya jadi seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu pola kalimatnya seperti itu, kita bisa lebih mudah untuk menentukan jawabannya. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi kan ada hubungan sebab akibat. Kondisi ini itu disebut juga sebagai conditional sentence, yaitu kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, ada rumusnya nih, tapi ini rumusnya rumus umum aja ya, nggak mutlak harus selalu seperti ini bentuknya. Jadi rumusnya if plus simple present, simple future yang ada will-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan nggak mutlak, jadi bisa juga kata if-nya diganti dengan kata lain yang bermakna sama, seperti misalnya pakai kata when. Karena di soal ini kan pakai when kan. Nah, jadi karena ini rumusnya udah ada, pakai simple present atau verb 1 kan. Nah, yang jelas jawabannya pasti A, arrives. Nah, kenapa arrives-nya pakai S? Teman-teman harusnya udah tahu ya kalau penggunaan verb itu harus diikuti S jika subjeknya itu he, she, it. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, arrives. When the shipment arrives, he will dispatch it to the proper department. Nah, selanjutnya soal nomor 3.
The way Professor Mattis teaches English not only keeps the students' interest, bla 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 bla. Nah, model kalimat yang dipakai dalam soal ini adalah correlative conjunctions, di mana kedua kalimat ini dihubungkan dengan kata hubung dengan pola not only bla bla bla, but also bla bla bla. Terus penggunaan correlative conjunctions juga harus memperhatikan paralelisme, yang berarti paralel antara penggunaan kata pada bagian not only dan but also. Maksudnya gimana sih paralel ini? Jadi semisal nih, not only terus diterusin sama verb 1. Otomatis di but also harus juga diikuti sama si verb 1 tadi. Nggak harus verb yang sama, tapi minimal bentuknya sama-sama verb 1. Kalau misalnya bentuknya not only pakai verb 1, terus but also pakai verb plus ing, ntar kalimatnya jadi awkward. Jadi yang jelas kita udah tahu di sini bahwa penggunaan katanya nanti harus paralel. Nah, sekarang kita tinjau jawabannya. Yang A itu pakai and also, jadi otomatis sudah enggak. C juga kan gitu. Nah, berarti kita tinggal pilihan B sama D. Yang B, but also increasing their motivation. Yang D, but also increases their motivation. Sekarang kita tinjau lagi soalnya. Polanya not only keeps the students' interest, berarti kan ini verb 1. Otomatis kita harus nyari yang verbnya itu pakai verb 1 juga di antara pilihan B sama D. Jawabannya D, but also increases their motivation, gara-gara sama-sama pakai verb 1. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Sekarang soal keempat. Thomas asked, "You look so unhappy, Benny. What's the matter?" And Benny replied, "My father blah 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 his job." Pilihan jawabannya A, has just lost, B, has been losing, C, losing, D, is losing. Nah, untuk soal ini teman-teman harus terlebih dahulu cari tahu si Benny ini unhappy kenapa sih. Nah, jadi kalau berdasarkan percakapannya kita udah bisa nebak sebenarnya Benny ini unhappy gara-gara ayahnya itu kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang gimana caranya kita membahasakannya ke dalam bahasa Inggris? Nah, jadi pada soal ini pada bagian kalimat yang hilang itu pola kalimatnya menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi atau kejadian di masa lampau dan masih berhubungan atau masih memiliki dampak pada masa sekarang. Nah, pola ini disebut sebagai present perfect tense. Rumusnya subject plus have atau has plus verb 3. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian percakapan si Benny. My father bla 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 his job. Nah, ini berarti kita udah punya kan subjeknya itu my father. Nah, sekarang kita tinggal nambah have atau has. Karena subjeknya my father, berarti kita tambahnya pakai has. My father has bla 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 bla. Nah, lihat di pilihannya. C sama D nggak pakai has, otomatis nggak mungkin kan? Sekarang kita ngelihat pilihan antara A sama B yang ada verb 3. Verb 3 dari kata lose adalah lost, bukan losing. Nah, berarti pilihan yang paling tepat adalah A. Nanti kalimatnya menjadi my father has just lost his job. Nah, sebagai tambahan juga mungkin teman-teman bisa catat ya beberapa kondisi di mana present perfect tense itu bisa dipakai. Yang pertama, tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Yang kedua, saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir. Dan yang ketiga, tindakan yang baru saja selesai atau berakhir ditambah kata just. Nah, kalau di soal ini kondisinya itu sama kayak kondisi ketiga, tindakan yang baru saja selesai atau berakhir ditambah kata just. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya ini adalah latihan soal buat teman-teman kerjakan di rumah. Yang pertama, choose the sentence with the appropriate use of punctuation. Nah, jadi ini mirip kayak soal yang tadi udah dijelaskan penggunaan punctuation ya. Yang kedua, there are problems with the children. There are problems with their parents.
Combine these sentences using correlative conjunctions. Nah, jadi ini contoh untuk correlative conjunctions. Jadi teman-teman bisa mencoba menggabungkan dua kalimat yang di atas menggunakan correlative conjunction agar bisa menjadi satu kalimat penuh. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video minggu depan. Bye-bye.